Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi kita dalam kitab Nahwul Wadih, yang mana dalam kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan jazmu al-fi'lil mudhari', tentang jazm al-fi'lil mudhari', yaitu fi'il mudhari' yang dibaca jazm, begitu. Pertama-tama, sebagai permulaan saya perlu ingatkan kembali dan perlu dicatat teman-teman sekalian bahwasannya mengenai fi'il mudhari', bahwasannya fi'il mudhari' ini merupakan kalimah mu'rab. Saya ulangi lagi, jadi fi'il mudhari' termasuk kalimah mu'rab. Apa maksudnya kalimah mu'rab? Jadi fi'il mudhari' itu harokat akhir kalimat bisa berubah-ubah. Hal itu dipengaruhi keberadaan amil yang masuk pada fi'il tersebut. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang nasbul fi'lil mudhari'. Ternyata fi'il mudhari' itu bisa dibaca nasab. I'rab nasab tanda dasarnya adalah harokat fathah. Misalkan yadribu zaidun, kemasukan lan yang merupakan salah satu dari amil nawasib menjadi lan yadriba zaidun. Yang awalnya yadribu menjadi lan yadriba zaidun. Begitu. Jadi fi'il mudhari' yang kemasukan lan atau huruf-huruf atau amil nawasib yang lain, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ada an, ada lan, idan, dan kai, maka fi'il mudhari' tersebut i'rabnya nasab, tandanya fathah, yadriba yaitu fi'il mudhari' yang dibaca nasab. Kenapa? Karena kemasukan lan, tandanya adalah fathah di akhir kalimat. Nah, pada pertemuan kali ini, yaitu pada keadaan yang kedua, yaitu fi'il mudhari' bisa dibaca jazm atau jazmu al-fi'lil mudhari'. Fi'il mudhari' bisa dibaca jazm. Lah, kapan fi'il mudhari' bisa dibaca jazm? Jadi perlu diingat bahwasannya tanda dasar i'rab jazm yaitu sukun. Tanda dasar i'rab jazm adalah sukun. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh, seperti biasa kita mulai pada pembahasan qawaid, tentang kaidah. Masuk pada kaidah yang ke-14 dan 15 dan 16. Bismillahirrahmanirrahim. Yujzamu al-fi'lul mudhari' idza sabaqahu harfun jazimun kal hurufi al-atiyah. Wa hiya lam, wala, an-nahyah, wa in. Jadi yujzamu al-fi'lul mudhari'. Yujzamu dibaca jazm. Al-fi'lul mudhari', suatu fi'il mudhari'. Kapan itu? Idza sabaqahu, manakala mendahuluinya
Idza sabaqahu manakala mendahuluinya harfun suatu huruf jazimun yang bisa menjazmkan, yang berfungsi menjazmkan. Kal hurufi sebagaimana huruf-huruf al-atiyati berikut ini. Wahia yaitu yang pertama lam. Lam dan yang kedua la an-nahiyah dan yang ketiga in wa in. Ini perlu dihafal. Jadi amil yang bisa menasabkan atau menjazmkan, yang bisa menjazmkan fi'il mudhari itu ada 3. Yang pertama lam, yang kedua la an-nahiyah dan yang terakhir in. Nah, apa fungsinya masing-masing dari ketiga tersebut? Lam, la, kemudian in. Kita baca pada kaidah selanjutnya. Lam wala an-nahiyatu tajzimani fi'lan mudhari'an wahidan. Jadi huruf jazim yang pertama yaitu lam, wala an-nahiyah dan la nahiyah tajzimani menjazmkan fi'lan mudhari'an wahidan, satu fi'il mudhari'. Jadi amil jawazim, amil yang menjazmkan yaitu lam dan la an-nahiyah ini yang pertama dan yang kedua, ini hanya bisa menjazmkan satu fi'il mudhari'. Fungsinya apa secara makna? Wal harful awal, dan huruf yang pertama yaitu lam, huruf yang pertama yaitu lam, yanfi menafikan husulal fi'li, terjadinya suatu pekerjaan. Yanfi menafikan husulal fi'li, terjadinya pekerjaan fil madhi, di masa lampau. Wathani, adapun yang kedua yaitu la an-nahiyah adalah yanha, fungsinya adalah yanha, mencegah an amalil fi'li, dari terjadinya suatu pekerjaan. Saya kasih beberapa contoh, misalkan diperhatikan ini. Misalkan yaktubu Zaidun. Kita tahu ini contoh umum, yaktubu Zaidun. Yaktubu fi'il mudhari'. Yaktubu fi'il mudhari', Zaidun fa'il. Artinya Zaid menulis. Yaktubu Zaidun, Zaid menulis. Tadi disebutkan lam itu bisa menjazmkan satu fi'il mudhari' dan dia berfungsi untuk menafikan terjadinya suatu pekerjaan di masa lampau. Yaktubu Zaidun, ketika kita masukkan lam ya, lam fungsinya untuk menafikan atau meniadakan pekerjaan di masa lampau. Meniadakan pekerjaan di masa lampau. Ini fungsi lam. Jadi yaktubu Zaidun yang artinya Zaid sekarang menulis. Zaid sekarang menulis. Ketika kita masukkan lam ke dalam fi'il mudhari', maka dia berubah menjadi lam yaktub Zaidun. Awalnya yaktubu Zaidun menjadi lam yaktub Zaidun. Apa artinya? Yang awalnya berarti Zaid sedang menulis, kemasukan lam menjadi lam yaktub Zaidun, berarti Zaid tidak menulis. Lam yaktub Zaidun, Zaid tidak menulis. Kapan tidak menulisnya? Ya sebelum pembicaraan ini keluar, sebelum pernyataan ini keluar, kan begitu. Nah, ini arti daripada yanfi husulal fi'li fil madhi, menafikan terjadinya suatu pekerjaan di masa lampau. Adapun la an-nahiyah, ini la yang berfungsi untuk mencegah terjadinya suatu pekerjaan. Yang misalkan yaktubu kita jadikan la taktub.
la taktub, la taktub, jangan menulis. Uktub, la taktub, jangan menulis. La itu fungsinya menjazmkan fi'il mudhari'. Jadi kalau ada lam yang berarti meniadakan pekerjaan di masa lampau, kemudian la yang fungsinya untuk mencegah terjadinya suatu pekerjaan, maka dua kali huruf tersebut merupakan amil yang bisa menjazmkan fi'il mudhari'. Selanjutnya yang terakhir, in tajzimu fi'lain wa tufidu anna husul al-fi'l al-awwal syartun fi husul al-fi'li ats-tsani. Nah, bedanya dengan yang awal tadi, kalau in tajzimu fi'lain, menjazmkan dua fi'il. Menjazmkan dua fi'il, wa tufidu, dan memberikan pemahaman, wa tufidu, dan memberikan pemahaman, anna husulal fi'lil awal, bahwa terjadinya pekerjaan yang pertama adalah syarat fi husuli al-fi'li tsani, dalam terjadinya pekerjaan yang kedua. Jadi secara mudahnya in ini diartikan jika. Secara dalam bahasa Indonesia artinya jika. Dalam prakteknya kalau dalam bahasa Indonesia, jika itu merupakan kata yang seringkali digunakan untuk pekerjaan yang ada yang berkaitan dengan yang memiliki hubungan sebab akibat, kan begitu. Jika kamu makan, maka kamu kenyang. Jika kamu belajar dengan rajin, maka kamu akan pintar. Jika kamu bermalas-malasan, maka kamu akan menyesal. Kan gitu. Jadi hubungannya sebab akibat. Kalau pengen kenyang ya makan, kalau pengen pintar ya belajar, kalau pengen gagal misalkan atau pengen menyesal ya nggak usah belajar, kan gitu. Itu hubungan sebab akibat. Lah ini bisa menjazmkan dua kata, dua fi'il mudhari'. Bagaimana contoh misalkan in biasanya contoh yang populer in tajtahid tanjah. In tajtahid tanjah. Jikalau kamu bersusah payah, bekerja keras, in tajtahid tanjah, maka kamu akan berhasil. Lah in artinya jika. Keberhasilan itu diperoleh ketika sebelumnya ada kerja keras. Dan dua fi'il ini, dua fi'il mudhari' tajtahid yang pertama, kemudian tanjah yang kedua, ini dijazmkan oleh satu huruf jazim, yaitu in. Begitu ya, saya kira bisa difaham. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pada contoh-contoh yang disebutkan dalam kitab. Dibuka semuanya dan diartikan sebagaimana contoh berikut. Bisa dilihat. Contoh yang pertama, lam yahfaz Muhammadun darsahu. Lam yahfaz Muhammadun darsahu. Lam yahfaz tidak menghafal, Muhammadun atau tidak hafal, Muhammadun Muhammad darsahu pelajarannya. Lam yahfaz tidak menghafal, Muhammadun Muhammad darsahu pelajarannya. Kemudian yang kedua, lam yanqati' nuzulul matar. Lam yanqati' tidak berhenti, nuzulul matari turunnya hujan. Jadi hujan tidak berhenti. Lam yanqati' tidak berhenti, nuzulul matari turunnya hujan. Dan yang ketiga, lam yaqbil ahadun 'alal lis. Lam yaqbid ahadun ala al-lis. Tidak menangkap ahadun seorang pun. Tidak menangkap seseorang, ahadun seseorang ala al-lisi perampok, atas perampok. Jadi nggak ada satupun orang yang bisa menangkap perampok.
Kita perhatikan pada 3 contoh barusan. Kita lihat mana yang menjadi mana fi'il mudhari' dari setiap contoh ini. Fi'il mudhari'nya ada ya, dalam contoh pertama ada pada lafaz yahfaz. Ya. Yahfaz, yahfazu, hafidha, yahfazu. Fi'il mudhari' yang kedua, pada contoh kedua, yaitu yang qati'u. In qata'a, yang qati'u, yang artinya berhenti atau terputus. Dan fi'il mudhari' pada contoh yang ketiga, yaitu yaqbidu. Qabadha yaqbidu. Sebagaimana tadi kita perhatikan, kita jelaskan sebelumnya bahwa lam ini termasuk amil yang bisa menjazmkan fi'il mudhari'. Yahfaz, yang harusnya yahfazu, diakhiri dengan harokat dhammah. Kemudian yang kedua yang qati'u, yang harusnya diakhiri dengan harokat dhammah. Begitu juga yang terakhir yaqbidu, karena kemasukan lam yang termasuk salah satu amil jawazim, maka harokat akhirnya berubah menjadi sukun, dan ini tanda dasar i'rab jazm. Paham ya? Lam yahfaz. Jadi yahfaz di sini adalah fi'il mudhari' dibaca jazm. Kenapa? Karena kemasukan lam. Karena kemasukan lam gitu. Karena kemasukan lam. Lah tandanya apa kalau itu i'rab jazm? Tandanya adalah sukun yang berada di akhir kalimat. Yahfaz, yang harusnya yahfazu. Yang qati', yang seharusnya dibaca yang qati'u ketika sebelum masukkan lam. Yaqbil, yang harusnya yaqbiltu. Saya kira jelas. Selanjutnya pada contoh yang keempat. Ini tadi yang disebut dengan la an-nahiyah. Diartikan terlebih dahulu la ta'kul wa anta syab'an. La ta'kul, jangan makan, wa anta syab'an, sementara dan kamu dalam keadaan kenyang. La ta'kul, jangan makan, wa anta syab'an, dan kamu dalam keadaan kenyang. Selanjutnya la tukfir minadh-dhahik, jangan memperbanyak, la tukfir, jangan memperbanyak, minadh-dhahik, tertawa, jangan memperbanyak tertawa. Selanjutnya yang terakhir, la tusri' fis sayr, jangan cepat-cepat, jangan buru-buru, fis sayri, dalam berjalan. Ini contoh amil jawazim, amil yang bisa menjazmkan, faktor yang bisa mempengaruhi fi'il mudhari' menjadi jazm. Yang kedua yaitu la an-nahiyah. Ini disebut dengan la an-nahiyah. La yang berfungsi untuk yang memberikan pengertian pencegahan atas suatu pekerjaan. Kita perhatikan sama seperti yang tadi. Fi'il mudhari' pada contoh yang keempat terletak pada kalimat ta'kulu. Contoh yang kelima tukfiru, dan yang terakhir tusri'u. Akala ya'kulu, makan artinya, aktsara yukthiru, memperbanyak, asra'a yusri'u, cepat atau mempercepat begitu. Lah, takulu yang pada dasarnya memiliki arti kamu memakan, dan diakhiri dengan harokat dhammah, takulu. Ketika kemasukan la yang merupakan amil nawahi di sini, maka dia berubah drastis, berubah dari segi harokat, berubah pada harokat akhir yang awalnya takul menjadi la takul, dan berubah dalam makna, yaitu yang awalnya kamu makan menjadi larangan untuk makan, la takul, jangan makan. Begitu juga contoh yang kedua, yang kelima dan contoh yang terakhir, asra'a yusri'u, artinya mempercepat atau cepat-cepat. Nah, ketika kemasukan la,
maka fi'il mudhari tersebut berubah dalam dua aspek. Pertama, aspek lahiriah, yaitu berubahnya harokat dhammah menjadi sukun, tusri', aslinya tusri'u, dan berubah juga dalam pengertian menjadi suatu larangan. La tusri', jangan buru-buru, jangan cepat-cepat fiseri dalam berjalan. Begitu. Saya kira ini contoh yang saya kira jelas dari apa yang saya sampaikan tadi mengenai jazmu al-fi'lil mudhari'. Jadi fi'il mudhari' selain bisa dibaca nasab, ya, selain bisa dibaca nasab. Ini sebagai kesimpulan bahwa fi'il mudhari' selain bisa dibaca nasab dengan kemasukan salah satu amil nawasib yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ada an, lan, idzan, dan kai. Selain itu juga fi'il mudhari' bisa dibaca jazm, yang mana tanda dasarnya adalah as-sukun. Tanda dasar fi'il jazm atau i'rab jazm adalah as-sukun. Adapun apa saja amil-amil nawasib itu? Amil nawasib ada 3 macam. Ada 3 amil nawasib. Yang pertama apa tadi? Yang pertama lam, ya, ingat-ingat yang pertama lam yang berfungsi untuk meniadakan suatu pekerjaan di masa lampau. Dan amil jawazim yang kedua yaitu la an-nahyah, la yang berfungsi untuk mencegah suatu pekerjaan, atau la yang di situ berarti suatu larangan. Dan kemudian yang ketiga yaitu in. In ini mempunyai karakter atau ciri berbeda dengan 2 huruf jazm yang sebelumnya dalam aspek dia bisa menjazmkan 2 fi'il, tidak seperti huruf jazm yang pertama dan yang kedua yang hanya bisa menjazmkan 1 fi'il mudhari'. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian, dan jangan lupa selalu semangat dalam belajar, dan juga selalu memiliki rasa harus memiliki rasa haus pada diri kalian akan mengetahui suatu ilmu, terlebih ilmu yang kita pelajari pada saat ini. Jadi ketika nggak paham, saya harap ada responnya, ada feedbacknya dari teman-teman, ada tafaul. Kalau ada yang jangan dibiarkan begitu saja berlalu, sehingga ketidakpahaman itu akan semakin hari akan semakin menumpuk, dan pada akhirnya kita keluar dalam 1 tahun pelajaran ini kita tidak memperoleh apapun, bahkan tidak paham dari apa yang kita pelajari pada 1 tahun ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terakhir saya juga tidak akan bosan-bosan mengingatkan pada teman-teman, yaitu sejatinya kita adalah ilmu yang kita miliki. Sejatinya kita adalah ilmu yang kita miliki. Karena nilai seseorang tidak pada pribadinya, tidak pada jasadnya, tapi seseorang bisa bernilai di mana saja. Itu tergantung keilmuan dia. Di samping itu, akhlak juga mempengaruhi. Akhlak seseorang dan ilmu atau keilmuan yang dimiliki dia. Nah, kalau ada keduanya tidak ada, ilmu tidak bisa, tidak menguasai, tidak ada penguasaan ilmu, dan tidak ada akhlak yang dia miliki, nggak ada artinya. Jadi maka dari sini kita harus paham betul bahwa arah kita belajar sebetulnya adalah berusaha menjadikan pribadi kita masing-masing itu menjadi orang yang berharga, bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Semakin besar manfaat yang kita sebarkan,
dengan ilmu tentunya dan akhlak yang kita miliki akan semakin berharga kita. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.